Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tema audit lingkungan. Kelompok 7 yang beranggotakan ada Adelia Delvina nomor absen 1, yang kedua ada saya sendiri Fitri Karuta Putri nomor absen 9, ada Muhammad Iqbal nomor absen 16, dan ada Risna Septia nomor absen 22. Pada pembahasan audit lingkungan ini, kita akan membahas tentang yang pertama ada fungsi audit lingkungan, yang kedua ada ruang lingkup audit lingkungan, yang ketiga ada tujuan audit lingkungan, dan yang keempat ada proses, dan yang kelima ada kemungkinan fraud, dan juga yang keenam adalah contoh kasus dari fraud. Pengertian. Secara internal, audit lingkungan merupakan alat manajemen yang secara periodik, sistematis, objektif, dan terdokumentasi melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem lingkungan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas. Untuk fungsi audit lingkungan, yang pertama adalah upaya peningkatan penataan suatu usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Yang kedua, dokumen suatu usaha tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga, ada jaminan untuk menghindari perusakan. Yang keempat, ada bukti keabsahan perkiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL. Yang kelima, ada upaya perbaikan penggunaan sumber daya. Dan yang keenam, ada upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan. Untuk manfaat audit lingkungan, yang pertama, mengidentifikasi resiko lingkungan dan pengelolaannya. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan dan staf terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Yang kedelapan, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha. Dan yang terakhir, menyediakan laporan audit keuangan. Ruang lingkup dari audit lingkungan ini yang pertama membahas sejarah atau rangkaian usaha ataupun rona dan kerusakan lingkungan di tempat usaha tersebut. Yang kedua ada perubahan rona lingkungan. Yang ketiga ada penggunaan input dan sumber daya alam, proses bahan dasar, bahan jadi, dan limbah termasuk limbah B3. Yang keempat ada identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B3, serta potensi kerusakan yang mungkin timbul. Dan yang kelima ada kajian resiko lingkungan. Dan yang keenam ada sistem kontrol manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah. Dan yang terakhir yaitu efektivitas alat pengendalian pencemaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan audit. Untuk hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan audit, ada dukungan pihak manajemen, yang kedua ada partisipasi semua pihak yang terlibat, yang ketiga ada independensi dan objektivitas auditor, dan yang terakhir ada persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Untuk jenis-jenis audit lingkungan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada audit tanggung jawab lingkungan yang terdiri dari audit kepatuhan, audit kewajiban risiko, audit keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada audit manajemen yang terdiri dari audit perusahaan, audit sistem, audit kebijakan. Dan jenis yang terakhir ada audit aktivitas lingkungan yang terdiri dari audit lingkungan lokasi pabrik, audit limbah, audit produk, dan audit lintas batas. Untuk tujuan dari audit lingkungan itu sendiri yaitu untuk mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan serta untuk mengidentifikasi apa risiko yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan lingkungan. Atau dapat dikatakan tujuan dari audit lingkungan ini adalah untuk menyediakan informasi yang bernilai untuk membantu perusahaan memenuhi standar kinerja lingkungan yang biasanya telah didefinisikan dalam kebijakan lingkungan dan menjadi terdepan dalam kemampuan memenuhi persyaratan. Untuk proses audit lingkungan ini secara umum
mengikuti pola plan, do, check, dan action atau yang disingkat dengan PDCA. Untuk setiap tahapan atau proses audit lingkungan ini memiliki tujuan, langkah-langkah, dan output dan tersendiri. Untuk yang pertama ada perencanaan audit atau plan. Tujuan dari perencanaan audit atau plan adalah untuk mengembangkan rencana audit yang diterapkannya nantinya pada saat audit lapangan dilakukan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menyusun persiapan-persiapan penting dan berbagai perjanjian berkaitan dengan audit. Untuk tahapan-tahapan dari perencanaan audit, yaitu yang pertama ada pengembangan rencana audit, yang kedua menyiapkan kuesioner pra-audit atau audit pendahuluan. Yang ketiga ada review informasi belakang. Yang keempat ada review informasi operasional. Yang kelima yaitu melakukan kunjungan lapangan pendahuluan. Yang keenam mengembangkan kuesioner lapangan. Yang ketujuh yaitu review rencana audit dan penataan logistik. Untuk output yang dihasilkan dari proses perencanaan audit atau plan ini yaitu ada rencana audit, yang kedua ada paket informasi latar belakang, yang ketiga ada kuesioner lengkap informasi operasional dan audit checklist. Selanjutnya yaitu aktivitas audit lapangan atau DU. Tujuannya dilakukannya yaitu melakukan verifikasi kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, melakukan penilaian terhadap prosedur lingkungan, menetapkan status praktik lingkungan yang sedang dijalankan saat ini, dan mengidentifikasi peluang peningkatan. Next. Kemudian, aktivitas yang dilakukan di audit lapangan atau DU. Yang pertama ada rapat pembukaan, kemudian review dokumen, inspeksi lapangan secara detail, interview staff, review temuan audit, rapat penutup, penyiapan laporan audit, penyampaian draft laporan audit untuk dikomentari sampai pelaporan final. Untuk output yang dihasilkan yaitu laporan audit yang memberikan kesimpulan terhadap status kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, status ketaatan terhadap pedoman, prosedur, dan kebijakan Departemen Lingkungan, status kinerja lingkungan saat ini, dan untuk merekomendasikan peningkatan kinerja lingkungan. Kemudian, untuk aktivitas setelah audit atau cek, yaitu auditor melakukan pendampingan kepada manajemen jika rekomendasi ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil audit mencakup beberapa aktivitas. Dengan kata lain, aktivitas ini bisa disebut mengembangkan rencana tindakan atau action plan. Rencana tindakan atau action plan harus mencakup yang pertama tujuan tindakan, tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, alokasi anggaran, program implementasi. Next. Kemudian, tindak lanjut hasil audit lingkungan atau action. Yang pertama, mengimplementasikan rencana tindakan, pemantauan dan pemeriksaan, review rencana tindakan. Untuk output dari tahap tindak lanjut audit lingkungan adalah rencana tindakan, laporan status implementasi tindak lanjut, dan ruang lingkup dan jadwal audit periode berikutnya. Kemudian ada fraud dalam audit lingkungan. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap peraturan. Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan dapat melepaskan zat berbahaya ke air, udara, atau tanah, sehingga menyebabkan polusi dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, representasi produk yang keliru. Perusahaan mungkin menipu konsumen tentang dampak produk atau layanan yang mereka berikan terhadap lingkungan. Kemudian ada pengendalian internal yang tidak memadai. Perusahaan gagal menerapkan pengendalian internal yang efektif, mungkin lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan. Next. Oke, untuk contoh kasusnya yaitu PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina
Jaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau disingkat IMS. Akreditasi ini diberikan pada tanggal 20 Maret tahun 2000 dan berlaku selama 3 tahun dari tanggal tersebut, sesuai dengan implementasi berkesinambungan yang memuaskan dari sistem manajemen operator, dalam kurung BVK ISO 14001 sertifikat nomor 66596. BVKI atau Bureau Veritas Quality Internasional melaksanakan audit sertifikasi dan akan terus melaksanakan audit-audit eksternal EMS pada interval 6 bulanan. Sebagai bagian dari proses ISO 14001, perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Juga sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan audit internal untuk memastikan EMS diimplementasikan secara efektif untuk mengidentifikasi cara-cara yang menjamin perbaikan yang berkesinambungan dari penyelenggaraan lingkungan perusahaan. Meskipun tinjauan lingkungan awal atau Initial Environment Review yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses ISO 14001, Departemen Lingkungan Perusahaan mengeluarkan laporan foto yang memperinci contoh-contoh dari kegiatan manajemen tidak baik yang mendapatkan perhatian selama pemeriksaan. Laporan ini didistribusikan kepada kepala-kepala departemen dengan instruksi agar memperbaiki keadaan ini. Audit internal dilaksanakan bulan Juli pada tahun 2000 yang berlaku sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa semua perbaikan telah dilakukan dan mengidentifikasi perbaikan yang masih belum selesai atau baru. Tujuannya adalah untuk membuat laporan foto lanjutan berdasarkan audit bulan Juli. Tetapi sejauh ini masih belum tercapai. Selama audit, juga banyak contoh pelaksanaan manajemen yang tidak bagus yang didapat dari laporan foto. Ternyata masih dijumpai di lingkungan perusahaan. BVKI melaksanakan audit eksternal EMS dan selama itu ada beberapa poin persoalan yang mendapat perhatian, yaitu yang pertama adalah contoh debu yang tidak layak. Lalu yang kedua adalah total padatan tersuspensi atau TSS di log pond masih terlalu tinggi. Rencana-rencana kerja untuk mengurangi polusi log pond pun perlu juga diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah mengurangi limbah kayu dan memperbaiki tingkat pemulihan kayu di areal utama yang memerlukan perbaikan segera. Lalu yang terakhir adanya tidak adanya bukti pengawasan emisi cerobong asap, bau, atau pengawasan vibrasi. Semenjak audit eksternal telah ada tinjauan internal dari persoalan-persoalan ini yang menghasilkan saran dan saran perbaikan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perbaikan tersebut. Masih belum ada tindakan sampai sekarang dan persoalan-soalan ini masih terbuka. Penerimaan ISO 14001 seharusnya dipandang sebagai langkah positif dalam menjamin peningkatan penyelenggaraan lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya. Namun demikian, yang harus dilaksanakan untuk menjaga akreditasi adalah mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan manajemen di lapangan secara berkesinambungan, terutama di tempat-tempat di mana limbah kayu menjadi perhatian. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.